Webbinars, perkenalkan dengan aku Agnes sebagai pembawa acara pada webinar kali ini yaitu Hiruk Pikuk Monetisasi YouTube. Nah, hari ini aku sudah ditemani dengan seorang YouTubers peraih Silver Play Button dari YouTube nih, ada Kak Tulang Tio. Halo, Oke, Kak Tulang Tio, boleh silahkan memperkenalkan diri kepada teman-teman supaya lebih dekat lagi nih. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Tulang Tio. Saya adalah seorang content creator untuk saat ini. Selain itu, saya juga aktif sebagai instruktur. Untuk keseharian saya, selain mengajar, selain membuat konten, saya juga aktif membuat musik, begitu. Oke. Mbak Agnes ya. Oke, siap. Oke, teman-teman, webinar kali ini akan berlangsung selama kurang lebih 1 jam. Dan untuk teman-teman nih yang punya pertanyaan atau pengen bertanya ke Kak Tulang Tio, bisa langsung isi di kolom komentar atau kolom Q&A. Oke, langsung aja kita mulai ya, Kak Tulang Tio. Sorry. Kak Tulang Tio, kira-kira udah berapa lama sih menjadi seorang YouTubers? Kalau untuk menjadi YouTuber udah cukup lama ya. Cuman memang kalau YouTubernya sendiri gitu, saya mulai itu sejak tahun 2016. Oh, udah lama ya. 2016 gitu. Tapi kalau saya mulai memahami industri content creator itu 2013. Dari 2013. Karena saya dulu tahunya itu YouTube itu dari salah satu content creator dari Jawa Timur, Bayu Ska. Nah, sejak itu saya tahu tuh, saya pelajari, saya coba analisis ya. Jadi saya jadi ngerti, oh ternyata ada industri baru nih, namanya YouTube, dan itu bagus banget kayaknya kalau pengen pengembangan diri, nggak hanya di, karena saya dulu pengen punya harapan, angan-angan, karena kebetulan saya untuk background pendidikan saya kan dari komunikasi. Betul. Gitu ya Mbak ya, Mbak Agnes ya. Lalu saya pilih untuk kenapa nggak jadi seorang jurnalis, ternyata udah nggak eranya lagi kalau jadi jurnalis gitu. Maka demikian saya kepikiran kenapa nggak jadi seorang content creator. Nah, ini peluangnya gitu. Maka dari itu 2016 saya langsung tancap memilih untuk jadi content creator. Oke, gitu. Jadi udah lumayan lama ya, kalau udah 5 tahun lebih ya? Udah jadi seorang YouTuber. Udah lumayan lama, udah lebih 5 tahun ya, Mbak. Ya. Nah, selama ini jenis konten apa sih Kak yang Kakak dalamin selama menjadi YouTubers? Untuk niche ataupun genre gitu ya. Untuk niche dan genre konten biasanya saya itu cenderung apa yang saya sukai gitu ya. Biasanya cenderung apa yang saya sukai. Tapi kebetulan teman-teman sejak 2013 itu saya sudah nge-handle nggak hanya channel YouTube saya. Di 2016 itu yang saya ciptakan itu mulai running di channel YouTube saya pribadi. Tapi untuk mengelola channel yang lain saya udah belajar sejak 2013. Saya pelajari, saya memahami analisis, saya memahami bagaimana teknik pengambilan gambar dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita hitung ya, yang saya kelola itu udah hampir ada 10 channel YouTube kali. Yang saya kelola, benar. Cuman kalau memilih niche-nya itu, kalau saya memberi masukan ke teman-teman, pilih hal yang kamu sukai dan mungkin menurut kamu itu adalah kekuatan kamu. Gitu. Betul. Itu bisa kamu buatkan atau kami jadikan sebagai konten yang menarik. Oke, jadi sebelum menjadi YouTuber sudah sempat mengelola channel YouTube orang lain dulu? Iya, betul sekali. Jadi sambil belajar teman-teman sebelum menjadi seorang YouTuber. Jadi udah tahu duluan ya Kak ya? Udah. Oke. Nah, untuk monetisasi sebelum menjadi YouTubers itu butuh berapa lama Kak? Saya cepet ya teman-teman ya, karena saya udah paham tekniknya. Saya udah bilang ya, sebelumnya saya udah ngelola channel YouTube yang lain, jadi saya tinggal knowledge-nya itu saya tinggal terapkan di diri saya pribadi, tinggal saya praktekin gitu ke diri saya pribadi. Jadi pada saat itu saya monetisasi cuma makan waktu tuh 3 minggu gitu. 3 minggu ya? 3 minggu berapa itu. Video Kak kalau boleh tahu? Itu di video pertama udah ratusan ribu yang nonton, jadi udah tembus monetize-nya gitu ya. Langsung ya berarti ya, bikin video langsung bisa monetisasi. Iya, karena tinggal karena pemahamannya kan tinggal ditransfer ke channel saya kan gitu. Iya, karena betul, dari yang sebelumnya ya. Iya, betul. Oke, nah untuk kelebihan dan kekurangannya nih Kak sama menjadi YouTubers, apa kalau boleh tahu biar di-sharing nih ke teman-teman. Kalau kelebihannya teman-teman ya, tentunya kita enak banget ya. Kita mudah untuk dapat networking. Karena kita dikenal gitu ya, itu salah satunya. Dan kita bisa kolaborasi dengan brand, itu tentunya hal yang menarik. Dan kita bisa berekspresi gitu ya, berekspresi sesuai dengan apa yang kita mau tanpa ada batasan pressure dari manapun gitu ya. Udah, kita namanya channel YouTube kita pribadi, kita nggak terbatas ataupun nggak dibatasi oleh kreativitas kita, mau kita buat konten apapun bisa. Itu menariknya kalau kita menjadi seorang content creator. Tapi ada juga nih sisi yang mungkin kadang teman-teman mungkin ngerasa jadi YouTuber enak ya gitu, banyak cuan gitu kadang-kadang ya mungkin mikirnya ya. Tapi saya mau share ke teman-teman bahwa menjadi YouTuber itu ada juga minusnya. Salah satunya itu kadang kita terganggu ketika kita udah jalan ya, ketika kita udah running. Tapi biasanya itu kalau kita belum mulai, itu belum kerasa, Mbak Agnes. Jadi ketika kita udah jalan, ada yang namanya mood swing, kadang kita terganggu. Kenapa ya gitu, ada kita bingung nih gimana ngendaliin diri kita sendiri untuk aktif lagi membuat konten. Konsisten itu hambatan banget. Karena menurut saya banyak kreator pemula itu yang kejebak di situ. Dan bahkan buat teman-teman sekalian,
hambatan yang paling sering, kalau saya kebetulan nggak melewatin itu karena saya udah apa ya, banyak belajar gitu ya, bener sekali, banyak belajar dari channel-channel sebelumnya gitu. Betul, Jadi hasil saya nggak terjebak di situ. Tapi buat yang pemula biasanya terjebaknya itu lebih tepatnya itu di genre kontennya. Oke, jadi Nah, genre kontennya suka salah atau gimana? iya, mereka suka salah milih genre konten. Jadi kan kita punya semangat ya teman-teman ya. Semangat ini kan nggak terus membara ataupun terus bagus gitu semangatnya ya. Jadi kalau kita memilih niche ataupun genre konten yang salah, itu sekali mungkin kita masih aman, semangatnya masih terjaga gitu. Tapi ketika kita salah 2 kali genre konten, udah langsung nggak pengen bikin konten lagi ya. Iya, kita bakal nyalahin YouTube nggak bagus gitu. Itu sih teman-teman kendala yang sering dihadapi. Oke. Nah, untuk teman-teman pemula nih juga kan banyak banget nih Kak hambatannya supaya mereka tuh real nih menjadi YouTubers dan bisa monetisasi di YouTube. Hambatan yang paling banyak dihadapi oleh teman-teman pemula itu kebanyakan copyright Kak. Copyright, iya betul. Nah, copyright ini kalau boleh tahu apa sih Kak? Oke, tapi ini saya dalam tanda kutip ya ngomonginnya tentang YouTube teman-teman, karena copyright itu bisa banyak elemen yang bisa didaftarkan untuk bisa copyright-nya gitu, biar bisa punya hak ciptanya sendiri. Nah, tapi kalau di YouTube itu ya teman-teman, copyright itu adalah sederhananya, saya sederhanain. Sederhananya adalah sebuah konten yang dilindungi ataupun yang memiliki hak cipta oleh pemiliknya sendiri. Seperti itu. Jadi sederhananya kalau copyright di YouTube itu, kalau teman-teman punya konten di YouTube, sudah diupdate di videonya di YouTube, teman-teman secara otomatis ya teman-teman ya, copyright itu akan, ataupun konten ID namanya. Kalau di YouTube itu ada namanya konten ID. Konten ID ini ada fitur yang bisa menjaga konten kalian agar tidak diambil oleh orang lain. Gitu. Jadi kalaupun ada yang menggunakan video kalian, biasanya kedeteksi, karena YouTube itu sekarang udah keren banget ya. Artificial apa namanya pengetahuan ataupun mungkin sistem yang dimiliki oleh YouTube itu sendiri udah bagus gitu. Oke. Nah, untuk menghindari copyright itu gimana Kak? Nah, untuk menghindari copyright biasanya itu apa ya? Saya selalu sampaikan ke teman-teman sekalian, kalau teman-teman ingin menghindari copyright, tentunya teman-teman harus tahu bahwa ada loh konten yang namanya public domain. Iya, betul. Nah, ada yang namanya public domain. Public domain itu apa? Konten yang bisa teman-teman gunakan tanpa teman-teman bisa terkena yang namanya copyright. Nah, jadi teman-teman agar terhindar dari copyright, salah satunya gunakan ataupun gunakan konten yang tidak memiliki hak cipta. Karena banyak kok di luar sana konten-konten yang tidak terkena ataupun tidak memiliki dalam tanda kutip hak cipta gitu. Jadi kalau kita gunakan ataupun kita pakai video tersebut itu aman gitu. Itu salah satunya. Berikutnya mungkin teman-teman bisa sih menggunakan ini ya, biar teman-teman menggunakan konten orang lain. Iya, ada beberapa tipsnya ini. Teman-teman mungkin boleh menggunakan konten orang lain, tapi teman-teman harus menggunakan konten mereka itu dalam tanda kutip ya, jangan semuanya gitu, ataupun mungkin dengan menggunakan yang namanya penggunaan wajar. Penggunaan wajar itu ataupun fair use ya kalau sering disebut sama para kreator itu. Nah, kalau kita menggunakan konten orang lain, kita masukkan ke video kita gitu, boleh-boleh aja, tapi penggunaannya wajar. Dalam tanda kutip di sini saya kasih tahu contohnya, teman-teman bisa kaitkan link ataupun mungkin disebutkan bahwa disclaimer video ini tidak tunggal konten saya, tapi diakui di situ di awal bahwa konten saya ini mengandung unsur video orang lain yang memiliki hak cipta. Dan juga kalaupun mau dimasukin videonya, jangan lebih dari 10 detik. Oh, nggak boleh lebih dari 10 detik ya. Tapi berarti artinya kita boleh mengambil konten orang lain, boleh. Asalkan ada ini ya, disclaimer-nya ya. Disclaimer-nya dan juga kita menggunakannya secara wajar gitu, fair use. Gitu. Siap-siap. Kak, kalau boleh tahu fair use itu apa? Nah, itu tadi ya, kalau kita ngomongin fair use. Itu tadi, kalau teman-teman mungkin pernah dengar ya fair use gitu, penggunaan wajar. Seperti yang saya bilang tadi, banyak konten kreator di luar sana, tidak hanya mungkin teman-teman mungkin kenal Anjas Maradita ataupun mungkin Chandra Liao. Kenapa mereka itu buat kontennya itu reaction ya, mereka kena copyright nggak? Kena copyright, tapi mereka itu hanya sekedar klaim copyright gitu ya, nggak di strike gitu ya. Nah, jadi kalau kena copyright itu sebenarnya nggak masalah, Mbak Agnes. Banyak orang mispersepsi, kena copyright nih, saya di email oleh YouTube, saya kena klaim gitu ya.
Kalau diklaim aja nggak masalah, Mbak Agnes. Asalkan teman-teman nggak benar-benar ke strike oleh YouTube dan bisa aja akunnya itu dihapus begitu, gitu ya? di-ban gitu. Dan maka demikian, kalau sederhananya fair use itu adalah penggunaan wajar terhadap konten orang lain yang kalian masukkan di channel YouTube kalian. Strateginya disclaimer, gunakan yang namanya link ataupun mungkin nama channelnya di situ sebelum kalian menggunakan video orang lain secara wajar. Dan juga kalau mau menggunakan footage-nya gitu ya. Misalnya kan kita ya, pakai footage iya, misalnya kan gini ya. Kalau kita cerita horor nih, kan untuk menjabarkan penampakannya itu kan nggak bisa kita ceritain deskripsi, Mbak. Maka demikian kita pengen nampilin videonya itu boleh, tapi ingat kalau mau digunakan pun jangan lebih dari 12 detik lah gitu. 10 sampai 12 detik. Kalau lebih daripada itu teman-teman bisa diklaim gitu. Oke, siap. Nah, untuk teman-teman pemula juga kan pasti banyak yang nanya nih, Kak, gimana sih cara membedakan konten yang terkena copyright dan yang tidak terkena copyright? Oke ya. Untuk teman-teman yang mungkin masih baru ya, bingung gitu ya, gimana sih membedakannya konten copyright dengan yang tidak konten copyright. Sebenarnya kalau di masa sekarang teman-teman dengan adanya fitur Content ID di YouTube itu sendiri, kita bakal sulit ngebedain mana konten copyright, mana konten itu yang tidak dilindungi hak cipta. Karena semua konten itu udah terlindung hak cipta sebenarnya. Ketika kita unggah satu video ke YouTube, secara otomatis YouTube itu akan mendaftarkan ataupun merekam video tersebut dan itu secara otomatis sudah masuk Content ID. Nah, jadi kalau dibilang gimana sih membedakannya akan sulit. Tapi teman-teman bisa melihat dari judul mungkin. Jadi misalnya tips and triknya dari judul ya? Dari judulnya bisa dilihat apakah video tersebut ataupun audio tersebut mengandung unsur copyright. Nah, itu bisa dilihat dari judulnya, Mbak Agnes. Biasanya para user ataupun mereka yang ingin mengunggah konten non copyright itu menyertakan kok ataupun menyediakan bahwa konten ini non copyright ataupun public domain, bisa digunakan secara umum gitu. Betul. Banyak kok kreator-kreator yang nge-share konten-konten non copyright. Iya, betul. Nah, Kak, kalau mau monetisasi ini kan butuh yang namanya jam tayang ya, Kak. Iya. Kalau boleh tahu jam tayang itu gimana sih, Kak? Nah, untuk jam tayang itu sendiri, Mbak Agnes, biasanya itu jam tayang itu ya adalah watch time ataupun waktu menonton yang ditonton gitu. Misalnya gini teman-teman, saya analogikan aja biar teman-teman gampang memahaminya. Iya. Jadi teman-teman punya konten di YouTube, misalnya durasinya 5 menit. Nah, video tersebut harus ditonton sebanyak mungkin agar mendapatkan banyak jam tayang. Jadi, kalau teman-teman punya jam tayangnya itu 1000, itu dapatnya dari mana? Dari video kalian hasil ditonton oleh viewersnya mereka 1000 gitu. viewers gitu ya? Iya, 1000 Tapi viewers. biasanya butuh berapa viewers, Kak? 4000 atau berapa gitu? Untuk bisa lolos monetize. Nah, tentunya untuk bisa lolos monetize, teman-teman harus punya syaratnya, harus punya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang itu harus bisa ditempuh gitu ya. Tapi sebenarnya nanti saya kasih tipsnya ke teman-teman biar nggak bingung. Boleh dikasih tahu, Kak, tips and triknya gimana sih caranya supaya kita dapat jam tayang yang banyak nih supaya cepet-cepet dapat monetize? Oke. Teman-teman sekalian mungkin ini ya masih bingung gitu. Di sini mungkin masih bingung, Kak, aku bingung nih gimana caranya saya bisa dapat jam tayang yang cepet gitu ya. Betul. Kalau Kak Tio tadi bilang kan 3 minggu gitu kan, itu cepet banget gitu. Cepet banget. Tapi kemarin beberapa waktu lalu saya berhasil membantu sebuah channel. Ini ya teman-teman ya. Ini mungkin teman-teman bisa dapat ilmunya gitu ya. Nanti boleh dipraktekkan aja. Saya membantu sebuah channel yang zero, no subscriber, no jam tayang, tapi mereka bisa berhasil untuk lolos monetize dalam kurun waktu 4 jam. Wah, keren banget itu, gimana caranya 4 jam? Ya, jadi kalau teman-teman berpikir kayak mungkin nggak sih kita bisa lolos monetize 1000 subscriber, 4000 jam tayang, saya udah pernah melakukan hal tersebut dan worth it gitu, berhasil, kita bisa lihat. Dan itu lebih cepat dari konten yang Kakak miliki sebelumnya. Bener. Nah, strateginya gimana? Saya ceritain sedikit buat teman-teman sekalian biar dapat pemahaman dan ilmunya. Kemarin teman-teman, saya bertemu dengan komunitas kurasi. Jadi dia itu adalah kurasi kurasi online ya, kurasi online. Nah, kebetulan saya masuk ke komunitas tersebut. Nah, saya ngelihat nih ya untuk gimana sih mereka treatmentnya gitu ya. Mereka tuh sempat sharing ke saya gimana sih, Kak, biar kita itu bisa dapat subscriber yang cepat dan penambahan jam tayang yang bagus, karena
biar ada iklan nih di channel kita. Lalu saya bilang ke mereka, ini udah kita buatin kurasi online. Nah, ada berapa audiens di komunitas? Mereka bilang ada 1.500 di komunitas tersebut. Nah, jadi komunitas itu ada 1.500 orang, which is itu yang bisa ikut maksimal 1.000 orang lah ya kalau di Zoom ya. Nah, dan mereka menggunakan live kurasi ini selama 4 jam. Jadi bisa kita hitung ya, kalau ada 1.000 dikali 4 jam berarti udah 4.000 ya. 4.000 jam tayang ya. Oh iya benar-benar. Nah, dan Mbak Agnes perlu tahu syarat mereka untuk mendaftar itu adalah salah satunya wajib subscribe. Jadi 1.000 subscriber terpenuhi, 4.000 jam tayang terpenuhi dalam kurun waktu 4 jam. Jadi keren. Jadi cukup. Iya, menarik teman-teman. Tapi tetap teman-teman harus tahu audiensnya siapa. Dan kebetulan channel itu ngebahas tentang kurasi online semuanya. Baik itu produk dan juga hal-hal yang menarik di industri yang ini banyak digemari orang-orang. Ya, relate sama mereka. Jadi konten itu memang ngebahas tentang kurasi terus. Tiap waktunya kurasi. Tapi untuk mendapatkan dan berhasil monetize hanya butuh waktu 4 jam banget ya. Jadi kalau banyak yang bilang, Kak, aduh, saya nggak mungkin nih bisa lolos monetize 4.000 jam tayang gitu. Ya pakai strategi teman-teman. Kalau strateginya kayak gitu. Banyak strateginya. Iya, karena sebenarnya tergantung kita. Kalau kita paham strategi yang baik itu seperti apa, ya aman sih, bisa sih gitu. Nah, mungkin itu salah satu tips buat teman-teman kalau mau mengembangkan channelnya agar tembus 4.000 jam tayang gitu ya. Waktu yang cepat. Yeah. Oke, sangat menarik banget. Nah, Kak, ada lagi nih pertanyaan dari teman-teman pemula. Kenapa sih jam tayang mereka ini suka berkurang dibanding yang sebelum-sebelumnya? Itu kenapa, Kak, kalau boleh tahu? Oke, kebanyakan memang banyak ya para kreator-kreator pemula yang bingung kenapa sih jam tayang saya berkurang gitu. Pertama teman-teman coba lihat, diperhatikan apakah konten kamu itu di-archive ataupun diarsipkan. Biasanya kalau kontennya itu diarsipkan, jam tayangnya itu akan hilang. Nah, jadi kalau tadinya itu statusnya publik menjadi pribadi, private, itu ya private, itu menjadi hilang jam tayangnya. Jadi coba dicek itu, apakah itu terjadi atas channel kamu. Nah, atau mungkin teman-teman kena yang namanya, misalnya teman-teman share nih, videonya di-share di komunitas. Dan mereka itu tidak menonton lebih dari 3 detik. Nah, kalau mereka udah ngebuka kan sebenarnya YouTube itu ngebaca itu udah ditonton gitu. Padahal sebenarnya algoritma akan menangkap video Anda ditonton ataupun direkam sudah menonton video Anda setelah lebih dari 3 detik. Kalau hanya sekedar diklik, mereka nggak nonton lebih dari 3 detik, mereka keluar lagi. Itu di awal memang kerekam bahwa mereka udah dapat 1 viewers. Tapi nanti seminggu setelahnya YouTube akan nge-refresh. Dia bakal ngelihat lagi nih algoritma sebelumnya gitu. Apakah arsipnya itu benar-benar lebih dari 3 detik? Kalau tidak, itu akan dikurangi lagi. Makanya tiba-tiba viewersnya itu bisa berkurang. Gitu. Ya? Ada itu channel beberapa orang viewersnya itu berkurang dan bahkan jam tayangnya berkurang. Kenapa? Karena di awal YouTube merekam merasa, oh ini yang nonton udah 3.000 orang nih. Betul. Ternyata yang 1.000 yang lain mereka cuma buka 3 detik doang, 2-3 detik. Jadi itu dihilangin gitu ataupun di out lah daripada YouTube itu sendiri. Jadi selain diarsipkan, konten-konten yang hanya ditonton kurang dari 3 detik juga bisa mengurangi ya? Mengurangi jam tayang. Jadi biasanya mereka yang suka mengarsipkan itu karena kena peringatan daripada YouTube gitu ya. Biasanya kontennya menggunakan konten orang lain dan mereka itu sebenarnya nggak harus dihapus juga nggak apa-apa sebenarnya. Cuman karena kebanyakan para kreator baru ini, aduh kayak saya kena peringatan nih dari Google gitu ya. Lalu diarsip lah video tersebut. Ya hilang dong jam tayangnya gitu. Jadi itu biasanya kendala-kendala yang sering banget dihadapi sama kreator pemula. Mereka ngerasa semuanya udah aman, tapi kok tiba-tiba jam tayangnya hilang. Itu salah satunya. Tapi biasanya kalau dapat peringatan gitu akan dikirim by email atau langsung dalam video YouTube itu? Biasa tergantung ya Mbak Agnes ya. Kalau di strike itu biasanya langsung videonya hilang. Langsung videonya hilang. Sama aja kalau di platform-platform iya kayak di platform-platform lain juga sama. Tapi kalau cuma sekedar kontennya itu kena peringatan ataupun kena klaim gitu, itu biasanya masuk ke email. Nah, biasanya itu masuk email dulu. Nah, tergantung ya, itu klaimnya itu seperti apa. Kalau apakah itu nanti videonya diminta dihapus, ada beberapa pilihan Mbak Agnes masuk ke email itu. Apakah nanti klaimnya itu minta dihapus, atau mungkin nggak apa-apa nih kalaupun kamu unggah videonya gitu, bisa ditayangkan nggak masalah. Tapi
AdSense-nya dibagi 2. Oke, AdSense-nya gimana Begitu. tuh? AdSense itu penghasilannya. Heeh. Nah, Oh, AdSense. AdSense, Oh, AdSense. sorry, Nah, AdSense. ya Iya. AdSense-nya itu dibagi 2. Jadi Dengan yang punya penghasilannya video ya? untuk yang punya video dapat, yang punya kita juga dapat begitu. Jadi nggak masalah sebenarnya. Cuman kebanyakan mereka ini yang pemula takut kan tiba-tiba dapat email dari YouTube gitu. Aduh Betul, gimana betul. nih Udah gitu. panik duluan. Udah panik duluan Yang nonton mereka udah langsung. banyak, tiba-tiba kena ban videonya jadi Iya. hilang. Oke, oke. Kak, kalau boleh tahu nih, biasanya kan untuk YouTubers dalam setahun nih belum mendapatkan 4.000 jam tayang. Apakah video-video mereka harus diulang lagi nih dari nol untuk memulai 4.000 jam tayang atau gimana? Oke. Biasanya kan akan ada riset gitu ya, di riset ulang nih dari awal kalau misalkan belum 4.000 jam tayang dalam 1 tahun. Itu gimana? Oke, mungkin teman-teman banyak yang bingung ya. Kak, saya kan udah sekarang ada peraturan baru Kak gitu ya. Kita harus mencapai 4.000 jam tayang dalam setahun. Kalau nggak lolos kita bakal ngulang lagi atau gimana? Itu pertanyaannya mungkin ya dari teman-teman ya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman saya analogikan aja ya biar teman-teman gampang memahami dan mungkin saya menjelaskannya juga lebih mudah. Kita hitung dari Januari 2021 sampai Januari 2022, which is itu setahun ya, Mbak Nas ya, 12 bulan gitu ya. Nah, coba kita hitung di setahun itu udah berapa jumlah jam tayang kita. Misalnya ada 3.000 jam tayang. Nah, jadi kebetulan tepat di besok ini akan Februari 2022. Berarti itu setahunnya kan udah setahun lebih ya? Iya. Udah setahun. Apakah hilang zero, nol, kembali ke nol lagi? Tidak, teman-teman. Jadi masih berlanjut. Jadi masih berlanjut. Jadi tunggu dulu ya, belum saya jelasin ya. Jadi kalau teman-teman ngerasa udah setahun, tiba-tiba nanti udah masuk Februari 2022, apakah balik nol lagi kita hitungannya? Tidak. Jadi teman-teman yang berkurang itu adalah tepat kita hitung di 1 Februari 2021 teman-teman dapat watch time-nya berapa? Misalnya dapat 100 jam tayang. Yang hilang itu 100 jam tayang di Februari 2022 seperti itu. Jadi hitungannya nggak semuanya hilang, Mbak Agnes. Tapi misalnya bulan Februari dapat misalnya 100 jam tayang, ya udah di bulan Februari 2022 hilangnya 100 jam tayang di 2021 gitu. Jadi kita harus menggenapkannya lagi. Jadi yang di Februari sampai di Desember ini masih utuh jam tayangnya. Misalnya ada 1.900 itu masih terjaga. Tapi maka demikian teman-teman harus kejar ya di tahun 2022-nya mau ditambah jam tayang berapa agar bisa memenuhi 4.000-nya itu. Jadi nggak langsung hilang nol teman-teman. Tapi perlahan-lahan lah ya. Kalau bahasa sederhananya itu ya pelan-pelan gitu. Oke, ada ini nggak sih Kak, normalnya tuh berapa lama sih untuk bisa dapetin monetize? Normalnya ya buat teman-teman sekalian. Normalnya ya buat teman-teman sekalian tentunya tergantung teman-teman sekalian apakah udah paham gitu ya. Biasanya kalau mereka yang udah paham, buat teman-teman yang udah paham genre kontennya itu biasanya nggak lama Mbak Knes. Ya? Karena mereka udah tahu mereka ini membuat konten untuk siapa. Betul. Jadi kalau kita udah tahu, misalnya gini nih saya analogikan, kita punya dagangan nih, dagangannya itu adalah sate. Tentunya kan yang makan produk kita itu kan mereka yang suka sate. Nah, kita tinggal treatment nih gimana agar satenya enak, gimana agar pelanggan itu balik lagi. Kalau kita udah punya market tersebut biasanya gampang untuk mencapai 4.000 jam tayang. Tapi biasanya banyak kreator-kreator pemula itu nekat masuk ke industri YouTube, mereka nggak tahu apa itu genre konten, mereka nggak tahu gimana create konten, mereka nggak tahu gimana ngebangun bank ide gitu ya. Itu sebenarnya harus dibangun di awal. Nah, makanya kalau di kelas saya itu biasanya teman-teman bisa kunjungi di GT Inkubator. Kebetulan saya punya kelas teman-teman ya. Teman-teman bisa belajar gitu ya. Dan ada juga yang free di GT TV, bisa di-subscribe channelnya gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengetahui bahwa kalau di situ saya ngajarin fundamentalnya. Yang perlu disiapkan itu adalah gimana teman-teman mau memulainya, apa yang perlu disiapkan. Karena kalau teman-teman nggak bawa itu di awal, pasti bakal gagal. Iya, sip. Jadi untuk teman-teman sebelum kalau menjadi seorang YouTuber itu wajib banget untuk tahu dan meriset sih gimana sih caranya supaya kita mengetahui target pasar kita atau market yang akan kita dalami, betul ya Kak ya? Betul. Oke. Ini ada pertanyaan Kak dari Kak Ivan. Kak, ada modul cara buat YouTube dan AdSense? Maaf Kak, saya pengguna baru. Modul cara buat YouTube AdSense sebenarnya ada ya. Sebenarnya ada kalau di kita itu tahapan-tahapannya gitu ya. Betul. Tapi mungkin nanti kita bisa share ke teman-teman atau mungkin saya sebenarnya udah buatin satu buah video di channel GTTV. Teman-teman mungkin nanti bisa nonton videonya ya di channel tersebut. Nanti bagaimana strateginya teman-teman bisa mendaftar yang namanya
YouTube AdSense. Ataupun nanti saya buatin modulnya, saya share. Karena kebetulan kan ini bisa berlanjut ya, nanti teman-teman bisa masuk ke komunitas ataupun mungkin bisa ikutin kompetisi. Kebetulan Mbak Agnes nggak hanya modul ya. Kalau teman-teman pengen ikut kompetisi, kita buatin kompetisinya namanya mini kompetisi di Instagram. Iya, di Instagram. Nah, itu kalau teman-teman yang masih pemula pengen buat konten, pengen tahu strategi gimana membuat konten yang baik dan benar durasi 1 menit singkat dan bisa dapat hadiah, bisa ikutin mini kompetisi di Ovoid. Jadi nggak hanya boleh memahami. Boleh di-share Kak Instagramnya? Boleh di-share, boleh. Mungkin di sebentar saya mungkin share dulu ya, biar teman-teman bisa ikut berkunjung. Betul. Jadi ini mini competition-nya tuh ada ininya nggak sih Kak untuk pendampingannya gitu, gimana sih caranya biar kita bisa bikin buat video dalam durasi 1 menit itu? Oh, nah jadi kalau kita itu menggunakan yang namanya tema ya, pakai tema. Jadi mini kompetisi ini langsung ditemakan yaitu merdeka berkarya kalau tidak salah itu ya. Sebentar saya buka dulu ya. Nah, jadi merdeka berekspresi. Temanya kemerdekaan ya? Iya, jadi teman-teman nggak harus profesional lagi lah ya, ataupun terlalu profesional gitu untuk meng-create kontennya. Pokoknya sesuai tema kemerdekaan, misalnya ada kegiatan apa ya, kegiatan yang menarik di 17 Agustus di daerah teman-teman, itu direkam aja, nanti kita masukin ataupun kita kompetisikan yang terbaik, nanti bisa mendapatkan hadiah seperti itu. Ini saya kirimkan linknya dulu ya Mbak Agnes ya. Boleh. Oke, buat teman-teman yang mau bergabung ya, ini boleh banget, teman-teman. Free ya teman-temannya, nggak perlu bayar apapun untuk ikut mendaftar. Teman-teman bisa bergabung saja. Nanti tentunya teman-teman linknya sudah saya sertakan di kolom chat teman-teman. Nah itu. Nah bisa. Ini udah masuk ya Kak ya linknya ya? Kadmin udah masuk kan ya linknya ya? Di kolom chat. Sudah. Oke. Jadi untuk teman-teman nih yang penasaran gimana sih cara membuat video dalam durasi 1 menit di YouTube, bisa langsung ikuti mini competition ini. Ada di Ovoid ya? Betul. Ini apa namanya? Durasi penguploadannya itu dari tanggal berapa sampai tanggal berapa Kakak? Biasanya ini kita buat untuk teman-teman yang mau ikut mini kompetisi ini sendiri gitu ya. Teman-teman bisa ikuti dari tanggal 17 Agustus. Caranya gimana? Saya sederhanain. Teman-teman cukup buat video dokumentasi, misalnya kayak vlog gitu ya. Teman-teman nge-vlog gini. Hai teman-teman, ini nih kegiatan kita selama di kampung saya, misalnya ada panjat pinang, lagi ada lomba gitu, direkam 1 menit aja. Lalu teman-teman kalau udah mau mau share videonya, gimana Kak untuk daftarnya? Tinggal masuk ke Instagramnya Ovoid itu sendiri, masukkan linknya, masukkan nama data diri, udah selesai gitu aja. Jadi kalau memang videonya bagus, itu nanti akan kita hubungi untuk terpilih. Gitu. Ada hadiahnya juga ya? Ada hadiahnya Kak. Menarik. Ini hadiahnya untuk 3 orang pemenang. 3 orang pemenang, ya benar. Ayo teman-teman langsung cepetan ikutan ya. Kan soalnya banyak banget nih ya yang kemerdekaan itu ngadain lomba, karena memang di tahun ini udah free ya, udah dibuka untuk umum juga, supaya pada berkreasi, karena tahun-tahun sebelumnya kita sempat terkendala oleh pandemi. Jadi tahun ini kayaknya lebih menarik dan seru banget. Hadiahnya ada berapa Kak? Hadiahnya Rp1 juta total hadiahnya, dan mereka dapat sertifikat gitu ya. Jadi mereka dapat sertifikat pemilik karya terbaik, dan tentunya itu bagus buat mereka ya. Iya betul. Biar mendukung mereka udah punya skill, udah punya pengetahuan. Tapi kalau skill itu hanya dibiarin gitu aja teman-teman, nggak dicoba diasah gitu ya dengan mengikuti kompetisi, sayang banget. Teman-teman hanya dengan durasi 1 menit mengupload videonya di YouTube dalam bentuk short gitu ya, karena sekarang kan video itu yang paling banyak digunakan short ya Mbak ya. Jadi maka demikian buat video short aja 1 menit, lalu upload di YouTube, linknya dibagikan di Instagram, udah terdaftar sebagai peserta One Village, One YouTuber ataupun mini kompetisi. Udah selesai, dan nanti kalau memang karyanya bagus, kita akan kasih hadiah seperti itu. Menarik banget nih kalau kita ngebahas tentang short video. Nah kalau boleh tahu short video itu gimana sih Kak, biar teman-teman ini bisa ikutan juga nih buat short video? Nah, buat teman-teman yang kepikiran mungkin ya, untuk short video itu sendiri dan bagaimana membuat video yang durasinya pendek, ya sedari awal memang challenge-nya itu. Kalau long video tersebut itu kan biasanya kita bisa buat bridging-nya, opening, terus kita ceritain, ataupun tubuh kontennya kita buatin gitu ya untuk narasi, untuk pembuatan konten tersebut, dan di akhir nanti kita buatin closing. Tapi kalau untuk video short itu kan singkat ya teman-teman ya. Teman-teman harus nge-hook di awal, lalu teman-teman harus membuat isinya secara padat gitu dalam kurun waktu 30 detik, dan di akhir kita harus ngasih punchline-nya gitu ya. Itu sih challenge-nya kalau teman-teman mau buat video short yang mungkin engage ya, bisa mengikat orang lain.
untuk nge-follow kamu gitu. Tapi saat ini memang banyaknya pengguna YouTube yang lebih beralih ke short video dibanding ke video-video yang dengan durasi panjang gitu. Sebenarnya menurut saya itu sementara, Mbak Agnes. Sementara aja. Itu menurut saya kedepannya mungkin short video ini akan ngeblend gitu ya, akan ngeblend dengan long form video gitu ya. Kenapa menurut saya seperti itu? Karena saat ini kan trennya anak-anak TikTok ya. Jadi kalau nanti TikTok itu udah biasa aja kayak YouTube ya udah gitu ya. Jadi itu udah kayak konsumsi yang sama aja. Mungkin nanti kedepannya juga TikTok akan menghadirkan video yang durasi panjang. Jadi menurut aku itu tren yang baru. Teman-teman jangan kira kayak ini lagi tren ini segala macam. Boleh diikuti tren tersebut, tapi perlu teman-teman ketahui, kita kan hidupnya di era, ya kita tahu lah dari awal kita nonton film itu durasinya 2 jam malah ya, Mbak Agnes ya. Sekarang udah dipersingkat. Jadi sekarang dipersingkat menjadi di YouTube itu menjadi berapa menit tuh? 5 menit. Tapi biasanya itu bakal ngeblend nanti di masa yang akan datang, di mana video vertikal itu bisa bergabung dengan video landscape gitu. Itu menurut saya adalah hal yang biasa lah, pembaruan untuk tren-tren yang masa kini seperti itu. Oke, tapi short video juga bisa menghasilkan uang juga kan ya Kak di YouTube? Untuk YouTube Short bisa ya, tergantung teman-teman. Apalagi kalau gimana sih Kak mendapatkan penghasilan melalui YouTube Short video gitu ya? Ya pasti teman-teman udah menanti-nanti nih. Ya. Strateginya adalah teman-teman harus tahu nih. Tahu apa nih gitu ya? Banyak loh fitur-fitur yang teman-teman bisa manfaatkan kalau teman-teman punya channel YouTube, punya channel Instagram ataupun yang lain sebagainya. Sebenarnya hal yang paling teman-teman ketahui itu adalah ketika saya sebutkan tadi di awal, genrenya, niche-nya. Misalnya teman-teman memilih niche olahraga. Teman-teman masuk kemana? Teman-teman masuk ke afiliasi marketing. Misalnya menjual ataupun menawarkan produk olahraga. Betul. Seperti itu. Ataupun bisa kerjasama dengan brand-brand lokal ya. Nggak usah dibayar dulu di awal-awal. Ngebentuk, ya, itu ya? Salah satunya affiliate. Nah, tapi di awal-awal itu teman-teman portfolio aja. Nah, ngebangun portfolio dulu di awal, nggak apa-apa teman-teman, nggak banyak subscriber, nggak apa-apa. Di zaman sekarang itu, public creator, semua orang bisa jadi content creator. Jadi jangan kamu kira itu, saya harus punya subscriber yang banyak. Ya itu karena kamu udah terkenal, makanya dapat subscriber. Tapi kalau kamu belum terkenal, kamu pengen jadi content creator, ini memang profesi di zaman sekarang. Jadi strateginya itu adalah, teman-teman jangan hanya berpikir bahwa mendapatkan penghasilan itu hanya dari AdSense, tapi ada affiliate marketing, ataupun teman-teman bisa berkolaborasi ya, berkolaborasi dengan salah satu brand. Misalnya saya sebutkan brandnya, boleh nyebutin brand di sini? Kakaknya boleh ya. Misalnya kerjasama dengan Pocari Sweat gitu ya teman-teman ya. Itu kan produk olahraga. Nah, maka demikian mereka itu kan butuh campaign nih ya. Jadi kalau mereka itu buat campaign, kan kadang kan mereka buat konten sendiri, tapi mereka nggak punya konten creator. Kamu masuk tuh di slot itu. Nah, kamu jadi konten creator di mereka, ngebuatin konten di mereka. Dan jangan hanya satu brand. Kamu kalau fokus di olahraga, cari Mbak Agnes. Misalnya dari minumannya itu Pocari Sweat. Misalnya baju olahraganya dari mana? Misal Adidas misalnya, ataupun mungkin dari kalau dari sepatunya misalnya dari mana? Dari Nike boleh gitu ya. Nah, itu teman-teman masuk ke elemen situ, ataupun ikut kompetisinya teman-teman ya kalau perlu. Jadi teman-teman dilihat, oh ini anak aktif ya di industri olahraga ataupun running gitu dalam tanda kutip ya. Lebih spesifik lagi running, teman-teman mungkin suka running. Nah, jadi itu dari situ nanti teman-teman bisa dapat panennya gitu ya. Sesuatu hal yang ditanam pasti akan berbuah dan menghasilkan. Nah, maka demikian tanam dulu nih. Nanamnya di mana? Di sesuatu hal yang kalian sukai agar tidak ada pressure. Iya, betul. Seperti itu, Mbak Agnes. Oke, Kak, ini ada beberapa pertanyaan yang belum dijawab. Salah satunya dari Kak Adibu. Kak, cara gabung komunitas YouTube itu gimana? Cara gabung komunitas di YouTube Ovoy One Village One YouTuber ya. Teman-teman tinggal DM di Instagram One Village One YouTuber, Kak saya mau gabung di komunitas. Nanti kita bakal suruh teman-teman untuk mendaftarkan diri. Di situ ada formnya untuk mendaftarkan kalau mau bergabung sebagai peserta komunitas Ovoy. Nah, di komunitas itu banyak, kita bakal kasih semua treatment ke teman-teman. Gimana syuting, gimana editing, aplikasi yang bagus untuk apa, semua kita treatment, kita kasih ke teman-teman, dan biasanya itu kita update 2 hari sekali. 2 hari sekali itu melalui webinar atau postingan gitu? Postingan gitu. Tapi itu praktikal ya teman-teman, ya nggak sesuatu hal yang sulit, karena durasinya juga kami buatkan itu 1 menit. Di Reels ya berarti ya? Iya, di Reels. Biasanya itu kami langsung share ke pesertanya, jadi pesertanya itu langsung, oh ini nih insight baru dari Katio misalnya ya, kalau saya share gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau gabung di komunitas itu selain bisa sharing ke teman-teman
kan orang pesertanya di seluruh Indonesia ya. Betul. Teman-teman juga bisa dapat insight dari kami, treatment gitu. Betul. Jadi untuk teman-teman yang pengen gabung komunitas bisa langsung di follow Instagram One Village One YouTuber atau apa ya? Betul, Kak. Ya di Instagram. Oke, itu ya Kak Adibu Soleh, semoga menjawab jawabannya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak dari Kak Susana Elianti. Kak, kalau mau belajar bikin YouTube dari awal itu di mana ya? Nah, kalau belajar dari YouTube dari awal seperti yang saya sebutkan tadi, sebenarnya kita udah buat treatmentnya, ataupun mungkin dalam tanda kutip ya, itu kita sudah buatin kelasnya sebenarnya Mbak. Oke. Kalau di kita ya, kalau Mbak, siapa tadi Susana ya, Elianti. Mbak Susana Elianti kalau mau belajar dari awal, kita udah buatin videonya di GTTV. Jadi kita punya 2 platform nih, Mbak Susana. Kalau mau yang video singkat, bisa nonton di Instagram One Village One YouTuber. Tapi kalau mau long form video ataupun video panjang ya, itu bisa nonton di GTTV. Itu kita ajarin Mbak Agnes gimana memulainya, apa yang harus disiapkan, lalu sampai nanti teman-teman bisa melakukan kolaborasi. Kurang lebih itu ada 5 kelas Mbak Susana ya. Jadi kita nggak pelit untuk pengetahuan baru, apalagi buat yang pemula ya. Tentunya kita tahu nih, semua penonton itu nggak berangkat dari mereka paham bagaimana teknik menulis dan lain sebagainya. Maka demikian kita udah buatin materinya. Oke, udah ada kelasnya juga ya? Udah ada kelasnya Kak, ya. 5 kelas itu. Oh, itu di mana Kak kalau boleh Di YouTube, GTTV. Di YouTube ya? Oke, jadi teman-teman nih yang penasaran pengen lihat video panjangnya bisa langsung dilihat di YouTube-nya GTTV. Oke, nanti dikasih link ya Kak admin ya untuk YouTube link GTTV. Oke, terima kasih Kak Susana. Ini ada pertanyaan lagi nih Kak, satu lagi dari Kak Hendy Kurniawan. Kalau akun yang sama, nonton video kita berulang-ulang, itu nambah jam tayang kita juga nggak? Enggak. Oke. Jadi enggak ya untuk Mas Hendy. Jadi tidak berpengaruh ya? Tidak berpengaruh Mas Hendy. Jadi maka saya bilang tadi, kalau Mas Hendy mau nambah jam tayang, strateginya gampang. Misalnya Mas Hendy apa nih profesinya? Saat ini ojol misalnya ya, saya sederhanakan aja misalnya. Mas Hendy ojol gitu ya. Nah, apakah mungkin saya bisa dapat jam tayang? Bisa Mas Hendy. Strateginya Mas Hendy masuk ke komunitas, bukan komunitas ojol, tapi komunitas customer. Karena Mas Hendy setiap hari ketemu customer. Betul. Nah, apa sih kekurangan ataupun apa sih yang dirasakan customer? Nah, itu Mas Hendy buatkan kontennya. Kalau perlu, Mas Hendy buatkan stiker gitu ya. Tes ini yang saya sampaikan ini. Buat 1000 stiker dan bagikan ke customer kamu. Jadi setiap hari kamu ketemu customer, minta tolong ke mereka, Kak, jangan hanya sekedar bilang kasih bintang gitu ya Kak, tapi tolong subscribe channel saya, kan bisa di-share link Mas Hendy gitu ya. Nah, ketika mereka menonton, Kak, kamu kasih lagi, Kak, ini Kak strateginya agar Kakak bisa dapat diskon untuk naik ojol misalnya. Ini nih Kak, biar dapat merchandise dari misalnya kalau Grab misalnya gitu ataupun ya? Gojek gitu ya. Betul. Nah, itu harusnya kita menguasai hal tersebut. Kita memahami kita itu mau buat konten untuk siapa. Nah, dan apa yang bisa kita share dan dampak apa yang kita berikan kepada penonton kita. Kalau mereka merasakan dampak itu, mereka nggak bakal pelit dalam tanda kutip untuk subscribe gitu. Iya, betul. Kadang jadi, kita kelirunya caranya bisa gabung ke komunitas ya Kak. Kita yang penting tuh bisa aktif. Gimana sih caranya supaya kita tuh bisa dapetin banyak subscriber dan jam tayang yang lebih banyak gitu ya. Bisa melalui komunitas. Oke, keren. Semoga menjawab ya Kak Hendy ya. Oke, teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa langsung isi di kolom chat atau di kolom Q&A. Nanti langsung kita bacakan lagi. Oke. Ngomong-ngomong tentang YouTube tuh luas banget ya Kak, banyak banget yang perlu dibahas selain monetize, tapi kita lagi fokus ke monetize nih. Kak, ada tips and triknya lagi nggak sih Kak untuk teman-teman ini supaya bisa cepat menjadi YouTubers dan supaya bisa cepat nih dapat uang dari YouTube? Oke, buat teman-teman yang kalau saya bilangnya ya motivasi ya. Motivasi boleh. Yang motivasinya itu pengen cuan dari YouTube ya, dari awal itu sebenarnya itu motivasi yang keliru kalau menurut saya. Ini saya jawab ya teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak dapat, teman-teman kecewa. Maka demikian, kalau teman-teman motivasinya uang itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Tapi kalau teman-teman kayak misalnya menuangkan ya segala kemampuan kalian dan berharap YouTube itu langsung bisa menghasilkan uang, itu saya bilang nggak bisa. Tapi kalau teman-teman punya pekerjaan sampingan, lalu motivasi kalian ke depan mungkin pengen dapat uang dari YouTube ini, kalian kasih waktu mungkin 6 bulan sampai setahun, itu mungkin, masih mungkin. Tapi kalau kita pure ya,
memaksa. Saya punya channel YouTube nih, saya baru lalu 3 bulan dapat penghasilan, itu pasti bakal sulit. Karena pertama networking, teman-teman butuh yang baru, teman-teman butuh belajar ilmu baru untuk editing, bagaimana membuat thumbnail dan lain sebagainya. Jadi kalau motivasinya mau uang, pertama yang harus teman-teman lakukan adalah memahami apa genre konten kamu. Itu dulu Mbak Agnes. Lalu ketika kita sudah memahami genre konten kita harus tahu untuk siapa video ini di-share. Lalu ketika udah tahu video ini di-share untuk siapa, misalnya ya, kita cari sponsor ataupun pendukung kita gitu ya. Misalnya kayak saya sebutkan tadi, cari brand gitu ya, masuk ke brand tersebut, kirimkan CV kalian mau membuatkan konten, kirim produk gratis dulu, next mereka akan ketagihan, dapat engagement dari kalian, mereka akan bayar gitu. Jadi itu strateginya. Bisa menggunakan strategi affiliate marketing juga, ataupun mungkin sekalian membuat konten berjualan juga bisa. Nggak hanya dalam tanda kutip ya, teman-teman jualan produk jadi, teman-teman bisa berjualan dalam bentuk jasa. Karena zaman sekarang kan banyak ya, mereka-mereka itu, ataupun mereka kan kita tahu ya, banyak di luar sana yang butuh tahu ini nggak Mbak Agnes? Apa namanya, rekbar? Iya, tahu ya. Rekening bareng. Tahu nggak? Nah, sekarang rekbar itu lagi tren banget di kalangan anak muda, teman-teman. Ya, jadi mereka itu biasanya yang menggunakannya. Ya, transaksinya mereka itu biasanya kan, misalnya saya nih mau beli produknya itu adalah handphone. Itu kan kita bisa lakukan di ini ya, di misalnya OLX, transaksinya biar aman gitu ya. Tapi kalau kayak skin game itu kan nggak aman ya Mbak Agnes ya. Saya punya skin, misalnya skin saya itu Star Wars, lalu saya jual ke Mbak Agnes. Sementara transaksinya itu kalau Mbak Agnes kirim ke saya, misalnya harganya 1 juta skinnya, kan bisa aja saya bohong. Itu skinnya nggak ada ternyata di saya. Lalu saya ngilang tiba-tiba nomor saya gantikan, ketipu. Nah, maka ada yang namanya rekbar. Itu juga bagus teman-teman, bisa memanfaatkan yang namanya jasa rekbar gitu, buka jasa rekbar. Selain teman-teman jadi content creator, buka jasa rekbar ataupun lakukan streaming gitu ya, menjual produk, membantu. Jangan UMKM kalau menurut saya, karena UMKM terlalu dalam tanda kutip segmented ya. Kalau produknya itu, kalau bisa masuk ke brand yang udah lebih besar dan mereka membutuhkan kreator, masuk ke situ. Nah, ketika mereka udah dapatkan benefit dari kamu, mereka pasti bakal berlangganan untuk ya terus ya. Betul. Kalau perlu mereka bakal bayar kamu gitu setiap bulannya. Oke. Kalau ngomongin konten nih Kak, efektifnya itu biasanya satu channel itu harus berapa kategori konten? Atau niche ya? Niche kontennya dalam satu channel. Kalau bisa sih yang paling efektif teman-teman ya, maksimal. Saya nggak bilang ini efektif ya, tapi maksimalnya ya, itu ada 3 konten, 3 jenis. Jadi satu orang itu ngebahas 3 konten. Jadi fokus aja. Jangan nyeleweng kemana-mana. Misalnya kalau saya itu menulis, merekam, menyanyikan, just do it, itu aja yang saya lakukan. Itu aja yang saya buat gitu ya. Kenapa? Karena kalau lepas daripada itu pasti orang akan ngerasa aneh nih, apa sih kontennya? Campuran gitu ya. Iya, jadi kayak kamu dagang di kan lebih enak ya kalau kita itu lebih spesifik gitu ya. Daripada kita itu punya produk yang banyak, kadang kita nggak tahu nih yang di sini ternyata di rak ini ternyata ada nih yang dijual yang ini, tapi karena terlalu banyak yang dijual jadi nggak kelihatan ya, nggak efektif gitu. Betul. Oke. Kak, ada pertanyaan lagi nih. Apakah channel yang pernah kesuspend karena kesalahan Google dan sudah kembali lagi atau terrecovery sulit mendapatkan viewers lagi atau tidak berpengaruh dan tetap saja rutin mengupload video gitu? Biasanya kalau udah kena strike gitu ya, ataupun udah dapat pemberitahu ataupun mungkin peringatan gitulah ya dari YouTube itu sendiri, itu bakal kena hukuman gitulah, dalam tanda kutip dihukum gitu ya dari YouTube itu sendiri. Nah ya boleh. Jadi biasanya tuh dalam kurun waktu setahun itu bakal dipantau dulu Mbak Agnes. Jadi nggak bisa dapat penghasilan, nggak bisa ngaktifin AdSense. Jadi kalau udah kena ban seperti itu ataupun videonya udah dihapus gitu, biasanya dapat peringatan. Dan itu YouTube itu bakal memperingati dan melihat mereview gitu ya dalam 1 tahun itu gitu. Saya punya teman namanya Vito Sinaga, teman-teman mungkin tahu. Dia itu dulu ngadu ke saya, ngelapor ke saya, videoku dihapus karena saya terlalu barbar gitu ya membuat kontennya gitu. Nah, pada saat itu saya bilang, saya adukan ke YouTube gitu. Kebetulan saya ada kontak dari teman-teman YouTube, Mbak Ririn itu. Saya bilang, ini Vito ada masalah nih YouTube-nya gitu ya. Dia itu ada ini segala macam, saya sebutkan. Iya, ternyata akan memakan waktu 1 tahun teman-teman agar bisa pulih lagi dan kepercayaan ya. Tapi nggak masalah sih. Menurut saya untuk apalagi udah kreator terbiasa ya, itu nggak bakal lama untuk
ngembaliin Bisa kepercayaan recovery gitu ya. lagi. Apalagi sekarang ini kan udah ada YouTube Short. Betul. Wah, lebih cepat lagi. Jadi kalau misalkan udah kena ban tuh lebih baik kita bikin channel yang baru atau tetap melanjutkan channel yang lama, tetap upload aja sampai 1 tahun ke depan. Tergantung ya Mbak Agnes, kalau banyak subscribernya jangan dong. Mending Ya. jalanin itu aja. Lanjutin terus sampai 1 tahun Lanjutin itu aja gitu. Okay. Ataupun biasanya nggak sampai setahun kok, 6 bulan bakal di-review lagi gitu. Tapi yang penting kita konsisten. Konsisten gitu. Mereka ngelihat oh itikat baik kita untuk berubah gitu kan. Sama aja lah kalau kita kayak punya pasangan, kalau pasangannya ternyata kayak 6 bulan kita review, aduh ternyata ini ya pasti kurang kita bakal gitu ya. bakal kita peringati juga gitu. Sama betul. juga dengan YouTube ke kreatornya pasti bakal di-review. Ternyata kalau ada perubahan ya lebih cepat lagi mungkin bisa gitu. Itu bisa dilihat dari trafficnya atau videonya atau gimana Pak? Iya bisa, kan kita punya YouTube Analytics. Oh, okay. Dan jadi bisa dilihat dari traffic. YouTube itu ngelihat apakah kamu layak untuk monetize, apakah kamu layak untuk dianggap di recovery lagi untuk jauh lebih baik lagi gitu, untuk bisa didaftarkan ke AdSense lagi, itu bisa di review. Kan kita punya data kan? Iya betul ada insight-nya ya kalau di YouTube. Di YouTube Analytics itu kan ada gitu. Jadi kelihatan semuanya. Kak, buat teman-teman pemula nih, mereka kan suka bingung nih cara bikin konten, gimana sih cara bikin judul yang menarik untuk mereka supaya lebih banyak nih viewers yang ngelihat video kita dari judul. Nah, teman-teman, kalau saya bilangnya itu, kalau kamu mau membuat konten agar banyak yang menonton, pertama, saya sering banget yang ngomongin ke para peserta saya, baik itu di Prakerja dan ataupun di Snaker ya. Saya selalu bilang ke mereka, belajar membuat yang namanya thumbnail clickbait. Thumbnail clickbait itu adalah thumbnail yang bombastis gitu ya. Dan itu membuat kita ketika sekali melihat itu greget gitu, pengen ngeklik video itu aja, kepo gitu ya. Nah, belajar membuat itu. Nah, belajarnya dari mana? Saya yakin teman-teman semua punya sense itu. Gimana cara menarik orang ataupun memikat orang lain agar tertarik terhadap dirimu. Terapkan itu di thumbnail itu. Nah, terapkan pemahaman itu di thumbnail tersebut. Dan begitu juga dengan judulnya, Mbak Agnes. Jadi, kalau judulnya sekedar kayak singkat gitu. Misalnya singkat gitu ya. Misalnya yang kita bahas itu tentang YouTube. Cara mengaktifkan YouTube AdSense. Betul. Apakah bisa dapat viewers? Bisa, karena dia sesuai SEO. Iya. Tapi kan kenapa kita nggak buat SEO-nya diterapkan? Nah, dan juga clickbait-nya diterapkan. Jadi strateginya teman-teman buat clickbait-nya misalnya ya, wah efektif gitu ya. Nah, itu di depan, lalu teman-teman tambahkan di sampingnya itu strategi menarik untuk bisa mendaftarkan AdSense gitu. Jadi keduanya itu dilibatkan, di mana clickbait-nya itu diterapkan di judulnya, pun demikian SEO-nya itu ketika pencarian di Google Search gitu ya, ataupun YouTube Search, itu videonya itu direkomendasikan oleh YouTube untuk masuk ke pencarian yang paling atas gitu ya. Betul. Dan terapkan hashtag, itu biasanya bagus. Hashtag tidak hanya di judul, tapi juga di ini ya, di deskripsi. Dan juga kalau boleh, kamu lihat channel YouTube kamu itu mereka minta kategori. Jadi sebelum kita itu membuat channel YouTube, Mbak Agnes, YouTube itu minta kategori. Kamu sebenarnya kategorinya apa sih? Kalau di Instagram ada ya. Konten creator itu kan ada kategorinya, itu kan ada. Kamu ngebahas apa? Itu kategorikan dengan niche kamu. Itu adalah niche kamu. Jadi kamu jangan keluar dari kategori niche itu. Jadi ketika kamu fokus di niche itu, misalnya ya, saya punya kemarin salah satu peserta, dia itu niche-nya mancing. Ya udah, garis besar nama channelnya itu udah jelas, Tio Mancing misalnya. Nah, jadi ketika search pencarian di YouTube gitu ya, dengan kata kunci mancing, selain katanya clickbait, juga direkomendasikan oleh YouTube. Ada cara lain nggak sih Kak supaya nama channel kita tuh berada di paling atas saat pencarian? Misalnya kayak tadi nih mancing, Tio Mancing. Gimana caranya biar channel kita tuh selalu berada di atas dibanding channel-channel yang lain? Tips and trick-nya boleh di-share ke teman-teman. Kalau teman-teman dari awal mikir ya gitu ya. Kalau biasanya saya itu kemarin juga ada yang bertanya ke saya, Kak, saya suka main Mobile Legends. Kira-kira nama channel saya apa ya biar itu bisa muncul dan menarik gitu ya. Biasanya itu muncul di pencarian teratas lah ya. Saya bilang, nama kamu siapa? Nama saya Dwi Puspita kalau nggak salah itu namanya teman-teman ya. Oke, namanya Dwi Puspita. Kamu main game apa? Mobile Legends. Kamu ranknya apa? Saya udah elite Kak gitu ya. Oh, keren ya. Saya bilang gitu. Lalu kamu biasanya pakai hero-nya apa?
Saya pakai Assassin. Oke, udah buat nama channel kamu Dwi Assassin. Wah. Jadi jelas. Jadi nama channelnya udah mendeskripsikan bahwa dia itu adalah pemain game. Khususnya fokus di hero-nya itu adalah Assassin. Dan ketika dicari itu pasti nggak ada. Nggak ada yang menggunakan nama tersebut. Ya, lalu ketika dicari Dwi Assassin, ya terutama pasti bakal muncul nama kamu. Dan teman-teman perlu ketahui, di setiap video gunakan hashtag atas nama kamu. Oke, jadi ada hashtagnya ya. Supaya misalnya saya kan Tulang Tio, saya selalu mengupload konten apapun itu, saya selalu buat hashtag Tulang Tio. Kenapa? Itu tabungan. Nah, semakin banyak hashtagnya Tulang Tio ataupun mungkin Dwi Assassin, itu akan membantu kamu untuk dikerucutkan ke atas. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita nge-search atas nama Tulang Tio, nanti video-video kita yang muncul ya? Boleh teman-teman search atas nama Tulang Tio. Kalau ada nama yang lain, saya kasih channelnya ke teman-teman. Oke. Wah, seru banget nih, channelnya udah besar banget teman-teman. Kenapa? Karena itu tadi teman-teman, bisa teman-teman bayangkan ya. Karena saya udah menabung dari awal, saya udah sadar bahwa hashtag itu adalah kata kunci. Kata kunci itu kalau semakin banyak yang menggunakannya, maka search-nya akan naik ke atas. Kayak algoritma seperti ini teman-teman, kayak piramida ya. Jadi yang tadinya kita di atas nggak kelihatan karena terlalu banyak, dia mengerucut ke atas menjadi piramida, dan ketika di pencarian akan muncul Tulang Tio yang asli. Gitu. Nah, ada tekniknya nggak sih Kak? Kalau tadi Kakak bilang, setiap kita membuat video, kita tuh harus melihat nih SEO dan hashtag. Nah, ada teknik nggak supaya kita tuh bisa lebih tahu nih SEO yang lagi banyak muncul atau lagi sering dicari oleh ini? Jangan menggunakan ini ya, rekomendasi, kalau saran saya jangan ngikutin hashtag ataupun dalam tanda kutip kata kunci boleh. Kalau kata kunci boleh, tapi jangan mengikuti hashtag orang lain. Nah, fokuslah di hashtag kamu. Misalnya kamu ngebahas apa, ngebahas tentang YouTube, ya udah kamu fokus di hashtag YouTube. Misalnya tips YouTube, strategi YouTube, ataupun mungkin cara monetize, kamu fokus di ranah itu. Dan kalau kamu mau mendapatkan keyword yang menarik, saya bisa rekomendasikan beberapa tools seperti Google Trend. Nah, itu bisa kamu manfaatkan. Ataupun mungkin saya biasanya keyword everywhere. Nah, itu juga gratis. Sering digunakan kalau di sosmed. Iya, itu gratis teman-teman. Itu mungkin, jadi kalau keyword itu, kata kunci itu nggak apa-apa. Kita cari inspirasinya, misalnya lagi tren apa nih di bulan ini, kita bahas. Dan kita manfaatkan tools ini untuk mengetahui tren yang paling baru. Itu boleh gitu ya. Tapi kalau hashtagnya itu jangan ngikutin orang lain. Misalnya yang lagi viral Atta Halilintar, kita buatin hashtag Atta Halilintar. Sama aja kita itu menabung keywordnya konten mereka, konten Atta Halilintar. But anyway, ketika dia udah populer, kamu nggak dapat apapun. Ya, gitu. Tapi bisa kan ya Kak, kalau misalkan bikin konten itu sesuai dengan keyword yang udah kita cari nih, misalkan kayak tadi di Google Analytics ya, atau Google apa? Google Trend. Google Trend, iya. Bisa melalui Google Trend gitu nggak? Misalkan kita pengen bikin konten nih, tapi kita lihat dulu di Google Trend. Bisa. Dengan kata keyword itu bisa? Bisa banget. Jadi misalnya minggu ini yang lagi tren apa nih? Nah, coba kita pikirin ya. 17 Agustus. Iya, betul. Berarti sebentar lagi akan ada tren yang namanya Wonderland Indonesia. Iya, betul banget. Nah, ya udah, kalau kita ngebahas tentang Wonderland Indonesia ataupun bahkan kita reaction aja, pasti banyak viewersnya. Pasti itu banyak. Karena lagi ngetren ya. Karena lagi ngetren. Nah, maka demikian nggak masalah gitu loh. Sebenarnya masalah nggak sih Kak kalau konten kita itu campur-campur gitu dan segala macam. Kalau saya sih nggak terima kalau dibilang campur-campur itu nggak masalah. Pasti itu udah masalah gitu. Iya, betul. Karena dia udah nggak kreatif mengembangkan ataupun menginovasikan niche channelnya. Nggak sesuai niche dari awal. Iya, nggak sesuai niche dari awal. Jadi kalau teman-teman, misalnya ya, niche saya olahraga nih Kak, gimana saya bisa mengkaitkan dengan yang lagi tren misalnya Wonderland Indonesia? Ya udah, kamu libatkan misalnya musiknya gitu ya. Kamu lagi olahraga, kamu manfaatkan musiknya ya. Betul. Musik Alfi Rap gitu ya. Jadi kamu masih terkait. Masih relate. Misalnya kamu kontennya horor gitu ya. Mana nyambung Kak dengan Wonderland Indonesia? Ya udah, kamu bahas sejarah horor ya. Sejarah horor di masa lalu, dan mungkin ini hal yang bisa dijawab dari pengalaman tersebut, ternyata lahirlah Wonderland Indonesia. Iya, betul. Kita bisa aja teman-teman, itu kan tinggal kreativitas ya Mbak. Betul, tinggal kreativitas. Dan perlu diingat ya teman-teman, seperti tadi yang udah dibilang, kalau hashtag itu nggak boleh dicampur-campur. Jadi harus sesuai dengan video yang udah kita buat gitu ya. Oke, ini ada satu pertanyaan lagi Kak sebelum kita tutup acara webinar kali ini, karena kita waktunya tinggal 5 menit nih. Dari Kak Hendy lagi nih, kalau konten review atau bikin spoiler film masih bagus nggak ya di zaman sekarang? Tapi kita juga ada di
video sebagai pembawa acara. Dan video itu kita ambil dari download. Misalkan dari Cinema 21 ya, sorry. Kena copyright nggak tuh? Atau bisa di-ban nggak? Dan yang punya blog Cinema 21 itu bisa nggak melaporkan kita ke YouTube? Teman-teman, ini rahasianya buat kamu yang pengen buat konten tentang sinema ataupun film ya. Iya. Apakah itu masih work Kak, sekarang? Masih? Saya setiap hari nonton. Setiap hari nonton gitu ya. Cerita film iya, betul, itu populer banget. Tapi kamu harus pinter. Yang saya bilang tadi ada namanya various, penggunaan wajar. Kamu jangan gunakan konten film itu pure gitu loh, Mas Hendy ya. Jangan kamu masukkan pure video tersebut dalam konten kamu. Jangan. Tapi gunakan maksimal 10 detik, 10 detik kamu potong-potongan seperti itu. Dan kalau kamu ngerasa udah terlalu annoying ya, kayak terlalu banyak nih footage mereka gitu ya. Kalau footage mereka semua kan saya kena strike nih nanti lama-lama ataupun bisa kena peringatan gitu ya. Maka demikian capture-nya Mbak ataupun Mas ya. Mas Hendy ya tadi ya. Mas Hendy, capture-nya ditangkap lalu audionya aja dikeluarin, suaranya aja. Tapi itu bisa berarti dalam durasi berapa menit? Itu manfaatnya various. Penggunaan wajar. Jadi dari awal kita harus cantumkan bahwa teman-teman, bukan makanya kalau Mas Hendy lihat itu, teman-teman buat yang belum nonton itu kan disclaimer. Kenapa? Biar mereka nggak kena strike. Nah, mereka disclaimer itu kenapa? Agar mereka nggak kena strike. Mereka ketika nanti dituntut, kenapa kamu buat video seperti ini? Saya mau promosiin filmnya. Emang yang punya film bisa marah? Oh iya, kan dia disclaimer dari awal. Yang belum nonton ke bioskop dulu, lalu setelah itu baru nonton ke sini, kan gitu ya? Nah, kamu juga lakukan hal serupa. Lalu kamu ceritakan. Various itu bisa dimanfaatkan, tapi saya ingatkan kembali, gunakan penggunaan video milik orang lain itu maksimal 10 detik. 10 detik ya. 10 sampai 12 detik itu bisa digunakan. Kalau 15 detik itu biasanya bisa kena klaim. Jadi intinya konten-konten yang nge-review atau spoiler film itu masih sangat menarik banget ya. Banyak banget penontonnya ya. Menarik. Saya setiap hari kok Mas Hendy ya. Jadi itu boleh bagus. Oke. Boleh dicoba. Semoga menjawab ya Kak Hendy Kurniawan. Dari teman-teman ada lagi nggak nih pertanyaannya mengenai YouTube Kakak Tulang Tio? Kita masih ada waktu kurang lebih 3 menit. Kalau teman-teman masih punya pertanyaan bisa langsung isi di kolom komentar. Atau Kak Tulang Tio ada motivasi nih, semangat untuk teman-teman supaya mereka bisa menjadi YouTubers. Oke, teman-teman kalau pengen menjadi seorang content creator, YouTuber, banyak lagi lah ya sebutannya apa lah itu. Teman-teman mungkin punya sendiri cirinya sendiri ya. Itu nggak susah. Seperti saya bilang tadi, selalu ada idenya untuk bisa mencapai hal yang kalian inginkan. 4.000 jam tayang, 1.000 subscriber. Saya udah kasih tahu tipsnya ke teman-teman. Gimana bisa mendapatkan cuan dari YouTube? Teman-teman jangan hanya mikir AdSense, tapi teman-teman punya afiliasi marketing, teman-teman cari target mungkin di daerah kalian ataupun di kabupaten kalian. Ada nih, misalnya dari pemerintah kalian ambil proyek tersebut, ikut kompetisi. Itu akan ngebangun yang namanya kematangan kalian sebagai content creator dan itu bisa jadi modal untuk kalian, nggak bisa langsung panen ya. Namanya juga tanam. Kalau tanam ubi aja butuh beberapa tahun, kalau tanam padi bisa sampai 6 bulan gitu ya. Nah, teman-teman juga gitu terhadap konten tersebut. Jangan mikir semuanya langsung bisa menghasilkan. Nah, maka demikian strategi-strategi itu semoga bisa teman-teman terapkan dan praktekkan di era sekarang. Perlu saya sampaikan ke teman-teman sekalian bahwa teknologi udah semakin masif. Kalau teman-teman tetap stay di kondisi yang teman-teman sekarang lakukan, teman-teman akan tertinggal. Betul. Teman-teman, baru beberapa waktu lalu Pak Menteri Sandiaga Uno mengatakan ada salah seorang content creator kerjanya cuma tidur, tapi dia bisa menghasilkan 200 juta sebulan. Pertanyaan saya ke teman-teman, teman-teman suka tidur, nggak dapat apa-apa. Nah, ternyata ada orang yang suka tidur, didokumentasikan, dibuatin konten, dapat penghasilan sebesar itu. Kenapa kita harus ngebuat produk yang susah-susah seperti makanan segala macam? Kenapa nggak membuat konten aja? Nah, itu masukan ke buat teman-teman sekalian, ya, buat konten lah. Oke, semangat teman-teman yang pengen jadi content creator ya. Baik di YouTube, di Instagram, atau di TikTok, dan platform lainnya. Karena di era digital itu penting banget dan banyak dibutuhin sebagai content creator. Oke, menarik banget kita ngebahas YouTube. Nggak kerasa udah 1 jam berlalu. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah mengikuti acara webinar pada hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Amin. Dan bagi teman-teman yang penasaran atau pengen ikut komunitas di YouTube, bisa langsung ke Instagram Ovoy, One Village One YouTuber, atau bisa mengikuti mini competition ya. Iya, mini competition. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Sampai ketemu lagi di webinar lain waktu. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. See you.